diracunin teman-teman, jadi kepikiran buat pindah ke Sony A6000. Oke, aku Kak, kembali lagi di channel ini. Kali ini seperti yang kalian lihat, aku akan membahas sebuah kamera Sony A6000. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, bisa subscribe dulu dan like video ini dan like video teman-teman kalian. Ya seperti yang kalian lihat di thumbnail, worth it nggak sih Sony A6000 di tahun 2021 ini? Dan kamera Sony A6000 ini kamera primadonanya ya di kelas mirrorless, apalagi yang kelas entry level, karena di marketplace atau di penjual bekas kamera itu Sony A6000 ini laku banget ya. Nggak tahu kenapa, karena ya banyak aja yang suka dengan kamera ini. Pertama dari bodinya yang kecil, terus dilihat nyaman aja, asik, dan brandnya Sony. Nah, langsung aja kita bahas kenapa sih kamera ini masih worth it di tahun 2021. Sedikit cerita dulu nih. Dulu aku tuh pengguna DSLR Canon. Setelah awal-awal pengen pindah ke mirrorless itu, nggak tahu kenapa nggak kepikiran buat pindah ke mirrorless Canon. Awalnya pengen pindah ke EOS M3, cuman nggak tahu kenapa, entah karena lingkungan sekitar atau diracunin teman-teman, jadi kepikiran buat pindah ke Sony A6000. Ya harganya juga mirip-mirip, tambah lagi brand Sony itu di kepala udah kepikiran, wah Sony keren aja gitu. Jadi kamera ini tuh cocok banget buat kalian yang pertama kali atau mau belajar pindah ke mirrorless. Sony A6000 ini cocok banget buat kalian. Alasan pertamanya adalah user interface-nya, karena fitur-fitur dan user interface-nya ini kelihatan banyak sih. Cuman kalau kalian udah paham nih dan udah tahu apa sih isi kamera ini dan bisa buat apa aja, itu akan membantu banget buat kalian ke depannya, karena adik-adiknya kayak Sony A6100, A6400 juga mirip-mirip, sama aja sih, bahkan cuma ketambahan beberapa fitur doang sama A6000 ini. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mau baru pindah ke mirrorless, terutama pindah ke mirrorless-nya Sony. Recommended lah. Ditambah lagi kalau kalian sekalian beli lensa-lensa dan aksesorisnya, karena ya masih kompatibel juga buat generasi selanjutnya, kayak lensanya sama dengan A6100. Bahkan A6400 pun lensanya masih sama, baterainya dan aksesorisnya sama aja. Jadi kalian bisa investasi alat-alat atau aksesorisnya di A6000 ini. Kalau upgrade ya udah, upgrade-nya cuma kameranya doang. Dan menurut aku sendiri sih kamera ini masih oke-oke aja ya buat tahun ini, karena fitur-fiturnya masih ada NFC dan WiFi. Cocok lah buat langsung hunting-hunting, terus kita download langsung di smartphone atau langsung kita upload buat story Instagram dan lain-lain kan. Masih mumpuni banget sih kamera ini. Dan yang terpenting sih kamera ya, hasil dari gambarnya pun nggak mengecewakan. Kayak foto-foto ini aku dapetin di kondisi low light, terus bokehnya juga dapat banget. Apalagi kalau kamera ini dipadukan dengan lensa-lensa yang f-nya kecil ya, itu gokil banget sih, hasilnya memuaskan. Dan emang selera aku aja suka gambar-gambar dari Sony, jadi ya merasa ini cocok banget dan udah bagus banget sih. Nah, untuk permasalahan-permasalahannya kayak permasalahan jack audio yang nggak ada, terus layarnya nggak bisa di flip. Bisa sih di flip, cuman nggak bisa selfie. Kembali lagi itu adalah soal kebutuhan. Kalau kalian cuma kebutuhannya dari depan doang dan nggak butuh kamera buat selfie, kamera ini masih cocok banget, karena low angle dan high angle masih cukup. Cuman kalau kalian buat ngevlog atau apa, ya kameranya nggak bisa selfie. Tapi kan bisa dikira-kira. Kalau udah pro nggak usah lah lihat-lihat ke layarnya, udah tahu posisi kita di mana. Dan sebenarnya masalah jack audio itu udah bisa diatasi ya dengan memasang mic-nya di apa ya, Hotsu untuk masang flash ini. Kalau kalian nggak terlalu butuh fitur-fitur kayak flip screen, terus jack audio, terus kalian pemakaiannya cuma buat ngambil foto-foto atau cinematic video, kamera ini cocok banget sih, dan masih worth it banget buat dibeli dengan harga sekitar 5 jutaan, bahkan ada yang di bawah 5 juta di marketplace, karena mungkin SC-nya udah tinggi atau kondisinya udah anu itu apa. Tapi untuk harga standarnya sih sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan sih. Harga baru masih ada, walaupun kamera ini udah nggak diproduksi lagi, cuman masih ada beberapa yang nyetok kondisi baru, sekitar 7 jutaan lah. Nah, kesimpulannya sih kamera ini worth it banget di tahun 2021, apalagi buat kalian yang kebutuhannya terpenuhi oleh kamera ini. Dan satu lagi yang terpenting adalah kalau kalian mau pertama kali pindah ke mirrorless dan ke Sony, tentunya kamera ini paling direkomendasikan. Karena harganya cocok, brandingannya cocok. Kayaknya kalau kamera ini dijual lagi pun harganya nggak akan turun-turun amat, karena di pasaran
laku banget sih, primadona banget sih kamera ini dan best seller. Kata teman-teman aku yang jualan kamera juga, Sony A6000 ini salah satu penjualan tercepat dan terbesarnya mereka karena pembelinya ngantri sih. Ya kayaknya segitu aja video kali ini. Pokoknya kamera ini worth it banget dibeli di tahun 2021. Buat kalian yang mau beli kamera ini bisa cari di marketplace ataupun di Instagram juga banyak akun-akun penjual kamera bekas atau kamera baru. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe kalau bisa, dan like ya boleh, share ya boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan di situ ada Isal. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.